Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012. Saya dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 3. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai mata kuliah perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Rahmat Pramukti, SE, MSI. Pada video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai perencanaan pendapatan daerah. Masuk kepada poin yang pertama, yaitu perencanaan pendapatan daerah. Rencana strategis atau kita sebut dengan REDSTRA. Badan Pendapatan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara pengubah rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu Renstra Badan Pendapatan Daerah ini merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau biasa disebut RPJMD yang bersifat indikatif pencapaian sasaran program yang kegiatan pembangunannya dalam Renstra, Badan Pendapatan juga diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian untuk tercapainya sasaran tersebut. Perencanaan pendapatan daerah yaitu pendapatan disusun dengan tahapan persiapan penyusunan rancangan awal, lalu penyusunan rancangan, lalu pelaksanaan forum perangkat daerah, lalu perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Badan pendapatan disajikan dengan sistematika yaitu pendahuluan, gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran strategis, dan arah kebijakan, serta rencana program dan kegiatan, serta pendanaan kinerja penyelenggaraan bidang urusan dan penutup. Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Apa itu responsif, efisien, dan sebagainya? Mari kita lihat rencana pembangunan daerah dengan metode transparan. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Maksudnya di sini itu pemerintah daerah harus bisa transparan dan jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, tetapi tetap melindungi hak-hak asasi pribadi ataupun golongan dan begitu pula rahasia negara ya. Lanjut kepada responsif dan efisien. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah, dan perubahan yang terjadi di daerah tersebut. Lalu apa itu efisien? Efisien yaitu mencapai keluar atau output tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal. Lalu apa itu efektif dan akuntabel? Efektif yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki melalui cara atau proses yang paling optimal. Lalu akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dan
selanjutnya yaitu partisipatif, yaitu hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan. Lalu terukur dan berwawasan. Terukur yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya. Berkeadilan yaitu prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor pendapatan, gender, dan usia. Berwawasan lingkungan yaitu mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia. Lalu berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup, serta keselamatan, kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia tersebut. Lalu perencanaan dengan menggunakan orientasi proses pendekatan. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas bawah dan bawah atas. Pendekatan teknokratik yaitu pendekatan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Lalu pendekatan partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan tersebut. Lalu pendekatan politis yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama DPRD. Lalu pendekatan atas bawah dan bawah atas, yaitu pendekatan perencanaan yang merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, atau kota, daerah provinsi, hingga nasional. Lalu perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi merupakan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik sampai tematik yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur, bagian, sampai kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan, dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Lalu yang kedua yaitu pendekatan integratif, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Lalu yang ketiga yaitu pendekatan spasial, yaitu pendekatan perencanaan yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Lalu peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah ini adalah yang pertama Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737. Lalu yang kedua yaitu Peraturan Pemerintahan nomor 8, Undang-Undang yang kedua yaitu Peraturan nomor 8 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817. Lalu undang-undang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagai telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 277 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 606042. Lalu undang-undang selanjutnya yaitu Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 225 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133. Undang-undang selanjutnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Lembaran Negara Indonesia tahun 2015 Nomor 3. Lalu selanjutnya yaitu Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310. Berikut adalah contoh anggaran pendapatan daerah Kota Cirebon. Saya mengambil dari contoh APBD dari Kota Cirebon. Itu sebagai berikut, di sini ada nomor 9 tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013, tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Cirebon tahun 2014. Sini saya perbesar. Sini ya, nomor urut 1 yaitu ada uraian dan jumlah. Di sini ada pendapatan asli daerah, pendapatannya yaitu sebesar 1.1.238.288.143.390 rupiah. Lalu pendapatan asli daerah yaitu meliputi pendapatan pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, yang dipisahkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dan ini memiliki dana perimbangan sebagai berikut. Lalu selanjutnya ada dana perimbangan, lain-lain pendapatan daerah yang sah, lalu ada belanja, di sini ada belanja yang tidak langsung maupun yang langsung. Lalu ada pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan dari daerah, lalu di sini ada pembiayaan netonya. Di sini pembiayaan netonya 35.334.297.744 rupiah. Lalu di sini ada tanda tangan Wali Kota Cirebon, yaitu Saudara Ano Sutrisno dan Arman Surahman. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dalam lampiran APBD tugas kali ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini masih banyak salah ataupun pengetikan yang salah dalam PowerPoint ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.